Kaisar Pedang yang Mengejutkan. Bab 4211 Ekspedisi. Qin Yuyan dan Lin Bai pergi ke tempat perampokan guntur bersama Lin Bai. Lin Bai tidak ada artinya. Bagaimanapun, Paviliun Qin akan mengirim orang untuk mengikutinya. Siapapun yang mengikuti Lin Bai adalah sama. Apakah kamu ingin pergi denganku juga? Qin Yuyan memperhatikan si rambut merah di samping Lin Bai. Meskipun Jiang Xuansu menutupi wajahnya dengan kerudung tebal, Qin Yuyan mengenali identitas Jiang Xuansu sekilas. Jiang Xuansu menganggukkan kepalanya dan berkata, "Sama seperti kamu, ketika kamu bosan di Gua Xianfo, keluarlah dan beristirahatlah." Qin Yuyan berkata sambil tersenyum, "Yah, murid-murid Sekte Iblis Abadi kita jarang keluar dari 13 negara bagian abadi dalam hidup mereka. Kali ini adalah perjalanan dan pengalaman yang bagus untuk meninggalkan 13 negara bagian abadi dan pergi ke 18 negara bagian bulan merah. Kesempatan yang bagus seperti itu tidak selalu tersedia." Jiang Xuansu berkata sambil tersenyum, "Saya pikir dengan hati saudari seperguruan Qin, perjalanan ini bukan hanya gangguan, bukan?" Qin Yuyan berkata sambil tersenyum, "Aku tidak bisa menyembunyikan kakak senior ketika aku tidak bisa menyembunyikannya. Memang benar ada beberapa masalah sepele di Paviliun Qin yang perlu aku tangani, tetapi memang benar untuk terganggu. Ngomong-ngomong, aku bisa menangani beberapa hal." Jiang Xuansu mengangguk sedikit. Paviliun Qin adalah pasukan pedagang. Murid-muridnya telah berbisnis sejak kecil. Jiang Xuansu tidak percaya bahwa Qin Yuyan benar-benar akan mengalihkan perhatiannya. Paviliun Qin pasti memiliki tujuan lain. Namun, selama rencana Paviliun Qin tidak mengkhianati Sekte Iblis Abadi, apa yang dilakukan Paviliun Qin tidak ada hubungannya dengan Jiang Xuansu dan Lin Bai. Jiang Xuansu dan Lin Bai tidak ingin bertanya tentang hal-hal ini. Ketika Lin Bai dan Lin Bai berdiri di sini mengobrol, meskipun Jiang Xuansu tidak mengungkapkan identitasnya, masih banyak murid laki-laki di sekitarnya yang melemparkan pandangan panas ke tempat itu karena identitas Qin Yuyan. Lin Bai bisa merasakan pandangan panas di sekelilingnya dari waktu ke waktu, yang membuatnya merasa tidak nyaman. Adik seperguruan King Luo, kakak seperguruan Qin juga ada di sini. Tepat pada saat ini, Li Yumen dan 10 murid Liga Lianzu datang dan menangis sambil tersenyum. Lin Bai mendongak dan melihat bahwa di antara 10 anggota Liga Lianzu, masih ada beberapa orang yang mengenal Lin Bai. Itu adalah kakak seperguruan Yi Mei, Duan Kun dan Ji Taining yang pernah ke Zhang Jiancheng bersama Li Yumen sebelumnya. Lin Bai, 6 orang lainnya, tidak saling mengenal. Dilihat dari penampilan 10 anggota Liga Lianzu, jelas bahwa Duan Kun dan Ji Taining adalah tokoh utama Liga. Jelas bahwa kedua orang ini adalah elit dari perjalanan ini. Kakak seperguruan Li. Lin Bai mengepalkan tinjunya. Li Yumen menatap Jiang Xuansu dan mengenali identitasnya. Melihat Jiang Xuansu tidak mengatakan apa-apa, dia juga mengerti bahwa Jiang Xuansu tidak ingin mengungkap identitasnya. "Kalau tidak, Putri Suci Sekte Iblis Abadi akan menemanimu. Begitu masalah ini menyebar, para murid yang menyertainya mungkin akan membuat kejutan." Li Yumen mengalihkan pandangannya dan berkata sambil tersenyum, "Adik seperguruan King Luo, aku ingin memperkenalkanmu kepada kakak seperguruan Yi Mei, kakak senior Duan Kun, dan kakak seperguruan Ji Taining. Kalian semua saling kenal. Ini adalah adik seperguruan King Luo. Dia juga seorang prajurit Liga Lianzu kita. Namun, dia tidak tinggal di Liga Lianzu. Begitu dia masuk sekte, dia naik 7 langkah ke tingkat surga. Dia dihargai oleh sekte dan memberinya tempat untuk menyembunyikan pedang dan duduk di kuil Tao." Setelah perkenalan, Li Yumen memperkenalkan Lin Bai kepada kelompok prajurit di Lianzu. Ternyata adik seperguruan King Luo adalah pemilik pondok pedang Tibet. Aku tidak menyangka bahwa para pendekar Lianzu dapat menduduki salah satu dari 7 jalan utama. Adik seperguruan King Luo, kau memiliki wajah yang muram untuk kami para pendekar Lianzu. Para pendekar Lianzu itu berkata kepada Lin Bai sambil tersenyum. Lin Bai menyeringai dan menundukkan tangannya. Kata-katanya hanya kebetulan, tetapi Lin Bai masih dapat melihat bahwa para pendekar ini sedang melihat diri mereka sendiri dari atas ke bawah, dan mata mereka tampak aneh. Dia sepertinya bertanya kepada Lin Bai, "Kebajikan macam apa yang dapat kau miliki untuk menduduki pondok pedang Tibet?" Melihat mata mereka yang penuh tanya, Lin Bai terkekeh dan tidak menganggapnya serius. Lin Bai sendiri tahu bahwa kultivasi Tao-nya adalah murid yang tidak berarti di Sekte Iblis Abadi. Ada 8.000 murid seperti Lin Bai. Bagaimana Lin Bai dapat menduduki pondok pedang? Adik seperguruan King Luo, kita bertemu lagi.
Duan Kun dan Ji Taining berkata sambil tersenyum bahwa mereka telah bertemu Lin Bai di Pondok Pedang Tibet bersama Li Yumen. Ini adalah pertemuan kedua mereka, dan mereka saling mengenal. Lin Bai berkata sambil tersenyum, perjalanan ini terutama untuk jalan-jalan. Tolong jaga beberapa saudara senior. Ji Taining berkata sambil tersenyum, gampang untuk mengatakannya. Kemudian, Panglima Perang Liga Lianzu memperhatikan Qin Yuyan dan mulai berbicara dengan Qin Yuyan. Sebaliknya, dia mengabaikan Lin Bai. Namun, Lin Bai merasa itu lebih baik. Bagaimanapun, selain persahabatan dengan Li Yumen, dia bertemu dengan orang lain secara kebetulan, dan tidak ada yang perlu dibicarakan. Namun, Qin Yuyan tampaknya tidak ingin berbicara dengan mereka. Dia melihat Lin Bai untuk meminta bantuan dari waktu ke waktu, tetapi Lin Bai pura-pura tidak melihatnya. Matahari terbit di timur, dan sinar matahari pertama menyebar ke seluruh Chenglongfeng. Pada saat ini, 3 tetua turun dari langit bersama puluhan tetua di paviliun tetua dan mendarat di puncak Chenglong, murid-murid. Setelah mendarat, 3 tetua meraung. Ratusan murid yang bersenang-senang berbicara dan tertawa terdiam, menatap ketiga tetua, mengepalkan tangan mereka dengan hormat dan berseru, "Saya telah melihat tetua." Lin Bai juga melihat bahwa ketiga tetua itu berusia senja. Rambutnya jarang, tubuhnya bungkuk, dan wajahnya ramah. Dengan senyum di wajahnya, dia berkata sambil tersenyum, "Xuanzu, salah satu dari 18 negara bagian bulan merah, dan Lianzu, salah satu dari 13 negara bagian abadi, telah mengalami gesekan terus-menerus dalam beberapa tahun terakhir, dan semakin banyak pendekar pedang. Beberapa waktu lalu, Sekte Iblis Abadi mengirim utusan ke Sekte Dewa Bulan Merah untuk melakukan pembicaraan rahasia. Klan Dewa Bulan Merah bersedia menyerahkan pedang dan bertarung dengan Sekte Iblis Abadi selama ribuan tahun. Memanfaatkan zaman yang berkembang pesat ini, Sekte Dewa Bulan Merah dan Sekte Iblis Abadi memutuskan untuk mengadakan kompetisi seni bela diri, dan para praktisi seni bela diri dari tingkat Taoisme yang lebih rendah pun ikut berpartisipasi. Perjalanan ke Sekte Dewa Bulan Merah ini, saya juga berharap semua murid akan melakukan yang terbaik untuk memperkuat Sekte Iblis Abadi saya. Para murid yang ikut serta dalam kontes Lundao mengepalkan tangan mereka dan berteriak, "Kami pasti akan menepati kepercayaan sekte kami." Ketiga tetua tertawa, "Baiklah, Kunlong sudah siap. Semua murid akan pergi ke Kunlong. Ayo pergi ke Sekte Dewa Bulan Merah." Banyak murid terbang ke Kunlong dengan tertib. "King Luo, ayo pergi juga." Jiang Xuanzu berkata kepada Lin Bai. Dia terbang dan menyapu langit dengan pakaian putihnya, seperti cange yang terbang ke bulan. Dalam sekejap, dia menarik perhatian banyak prajurit. "Wow, betapa cantiknya." Banyak prajurit melihat postur Jiang Xuanzu dan kagum. Lin Bai dan Qin Yuyan dan yang lainnya mengikuti. Ketika Lin Bai Fei naik ke tugu besar Kunlong, dia melihat beberapa gunung di punggungnya. Sebelum Lin Bai sempat jatuh, seorang utusan berkata, "Kakak seperguruan adalah murid Wuli yang berlatih bersama tim. Silakan pergi ke Menara Fei Yun untuk beristirahat. Terima kasih atas bimbinganmu." Setelah mengucapkan terima kasih, Lin Bai pergi ke gedung Fei Yun bersama Jiang Xuanzu dan Qin Yuyan. Di depan gedung Fei Yun, ada utusan yang menunggu. Melihat Lin Bai dan yang lainnya datang, mereka dengan hormat memberikan kunci rahasia susunan batu giok ke setiap kediaman. Setelah mendapatkan susunan batu giok, Lin Bai menemukan tempat tinggal yang sesuai di gedung Fei Yun dan pindah. Jiang Xuanzu dan Qin Yuyan berada di sebelah kedua sisi kamar Lin Bai. Adapun Li Yumen dan yang lainnya, mereka adalah murid yang ikut serta dalam kompetisi Tao dan tidak tinggal di Menara Fei Yun. Bab 4212 Menara Fei Yun. Kunlong membawa 9 gunung di punggungnya, dan ratusan bangunan istana dan rumah dibangun, yang disebut 72 bangunan dari 18 istana di 9 gunung. Di 18 istana, semua orang yang tinggal dalam kekuatan Sekte Iblis Abadi kontemporer, seperti guru, tetua, del. Jika Jiang Xuanzu menunjukkan statusnya sebagai orang suci, dia juga dapat tinggal di 18 istana secara langsung. Lantai ke-72 adalah bangunan Fei Yun tempat tinggal murid-murid biasa, seperti Lin Bai dan murid-murid berpengalaman lainnya, dan bangunan Guixing tempat tinggal para murid yang mengikuti kontes seni bela diri. Menara Fei Yun memiliki 9 lantai, 3 kamar di setiap lantai. Di dalamnya terdapat susunan Dharma. Ketika Anda mendorong pintu ke dalam rumah, Anda dapat melihat 9 awan yang megah dan galaksi di atas dan gunung-gunung dan sungai-sungai yang indah di bawah. Lin Bai, Jiang Xuanzu dan Qin Yuyan tinggal di lantai atas bangunan Fei Yun, yang sangat tenang.
Setelah memeriksa kamar, Lin Bai membuka jendela dan melihat ke atas ke gunung Sekte Iblis Abadi di bawah Kunlong. Itu sangat megah. Setelah sekitar setengah jam, Kunlong mendengar teriakan pelan, dan Lin Bai merasakan semua yang ada di sekitarnya bergerak perlahan. Kunlong membubung ke langit, bersembunyi di balik awan, dan terbang menjauh dari Sekte Iblis Abadi. Tiba-tiba, sebuah suara tua terdengar dari kamar Lin Bai. Para murid, selama perjalanan ke Sekte Dewa Bulan Merah ini, akan ada beberapa susunan transmisi. Butuh waktu sekitar bulan Maret untuk sampai. 9 gunung di punggung Kunlong adalah tempat terbuka. Semua murid dapat berjalan-jalan sesuka hati. Ada arena kompetisi seni bela diri di gunung ketujuh. Semua murid dapat memperkuat pengalaman tempur praktis mereka dengan waktu ini. Baguslah Sekte Dewa Bulan Merah akan menunjukkan kekuatannya yang luar biasa. Lin Baixun pergi ke meja di ruangan itu dan melihat sebuah pedupaan. Semburan asap mengepul dari pedupaan itu menyatu menjadi simbol perintah. Suara itu berasal dari simbol perintah. Setelah suara itu berakhir, Ling Fu menghilang, dan asap tidak terbakar di dalam pedupaan. Masih ada susunan transmisi suara. Kurasa itu menyeluruh. Ketika rokoknya habis, Lin Bai juga kehilangan minat pada pedupaan itu. Duduk di dalam ruangan, dia mengangkat tangannya dan mengeluarkan sangkar ikan dari lengan bajunya yang panjang. Ketika dia bangun, dia mendengar suara "kue-kue". Lin Bai datang dan melihat ke dalam. Ada seekor katak seukuran telapak tangan merangkak di dalam sangkar ikan itu. Ini adalah katak Gunung Walet, yang merupakan harta karun penangkal petir yang dibeli oleh Lin Bai di kota Kilin seharga 100.000 manik ajaib. Kerang itu, makhluk hidup, tidak dapat dimasukkan ke dalam ruang penyimpanan, jadi Lin Bai harus memasukkannya ke dalam sangkar ikan dan menaruhnya di lengan bajunya. Menurut legenda, di dalam kerang terdapat berbagai macam benda, yang dapat menelan segala sesuatu, menelan gunung, menelan laut, dan menelan guntur. Tentu saja, kekuatan perampokan guntur sangatlah besar. Kerang yang menelan kerang gunung dapat menelan perampokan guntur, dan kerang gunung yang menelan akan menghilang bersama perampokan guntur pada saat yang bersamaan. Dengan kata lain, kerang tersebut dapat menahan badai petir dan mati pada saat yang bersamaan. Bagi prajurit lainnya, kerang gunung yang menelan adalah harta karun yang luar biasa. Bagaimanapun, hanya ada satu perampokan guntur bagi prajurit biasa. Setelah menelan perampokan guntur akan menghilang, dan prajurit tersebut dapat menerobos jalan dengan sukses. Lin Bai berbeda. Selain perampokan guntur biasa, Lin Bai juga memiliki perampokan guntur Tianu. Tenangkan kerang tersebut dan buat ia tidur di dalam sangkar. Manfaatkan waktu ini, kenali harta karun perlindungan petir ini. Lin Bai memulai susunan Dharma di kediamannya dan memasuki keadaan tanpa diri. Dia mengeluarkan harta karun itu dari tas penyimpanan, dan sekali lagi berlatih, membiasakan diri, dan mengendalikannya, yang membuat Lin Bai mengendalikan setiap harta karun penangkal petir yang ada. Selama kurun waktu ini, Kunlong secara bertahap meninggalkan wilayah 13 negara bagian abadi dan memasuki lingkup Sekte Dewa Bulan Merah. Untungnya, Kunlong yang terbang di lautan awan, tidak membangkitkan kewaspadaan pasukan kota besar. Kadang-kadang, beberapa orang menemukan bahwa ada naga kun yang melewati kota. Mereka juga memahami bahwa persaingan antara Sekte Dewa Bulan Merah dan Sekte Iblis Abadi tidak berhenti. Seperti yang saya katakan, 3 tetua, orang kuat yang telah mengolah Taiyi Dao Guo, duduk di kota. Jika kota-kota ini benar-benar berani datang dan menghentikan Kunlong, saya khawatir orang kuat Taiyi Dao Guo akan meledakkan seluruh kota dengan lambaian tangannya. Setelah memasuki wilayah Sekte Dewa Bulan Merah, akan memakan waktu sekitar 1 bulan untuk mencapai Sekte Dewa Bulan Merah. Hari-hari ini, punggung Kunlong penuh dengan kegembiraan. Awalnya, para murid masih sedikit menahan diri, tetapi kemudian, semua murid menurunkan kewaspadaan mereka dan pergi ke arena kompetisi seni bela diri di Gunung Ketujuh. Li Yumin juga mengundang Lin Bai untuk pergi ke Gunung Ketujuh untuk menonton kompetisi beberapa kali, tetapi Lin Bai menolak. Adapun Jiang Xuansu, beberapa orang juga mengundangnya. Bagaimanapun, pakaian putih Jiang Xuansu menyapu udara hari itu, yang menarik perhatian banyak orang. Meskipun dia tidak tahu identitas Jiang Xuansu, dia juga dikenal sebagai seorang yang cantik. Qin Yuyan tidak diragukan lagi adalah orang yang paling banyak diundang. Hampir setiap hari, para pendekar datang berkelompok untuk mengundang mereka. Putri kecil dari paviliun Qin ini terlihat sangat menarik. King Luo, apakah kamu masih tutup?
Pada hari ini, Li Yumen, Jiang Xuanzu, dan Qin Yuyan datang ke gerbang Lin Bai bersama-sama. Kebetulan Lin Bai sedang berdiri di dekat jendela, menatap dunia luar dengan linglung. Mendengar suara itu, dia segera membuka pintu dan berkata sambil tersenyum, "Kita hampir siap. Selanjutnya, kita tidak perlu tutup." Li Yumen dengan bersemangat berkata, "Benar sekali. Ayo kita pergi ke Gunung Ketujuh untuk menonton kompetisi seni bela diri. Aku sudah setuju dengan kakak senior Jiang dan kakak senior Qin, itu untuk melihat apakah kalian telah melewati jalan setapak." Lin Bai berkata sambil tersenyum, "Kalian berdua akan menonton kompetisi seni bela diri juga." Jiang Xuanzu memutar matanya, "Berdiam diri di kamar kecil ini, aku hampir bosan dan mual. Aku tidak mendapatkan kebebasan dari Gua Xianfo." Qin Yuyan berkata sambil tersenyum, "Aku juga. Aku hanya ingin bersantai. Tentu saja, aku harus pergi melihat dunia yang luas dan gunung serta sungai yang megah." Lin Bai mengangguk dan berkata sambil tersenyum, "Baiklah, aku sedang sibuk. Aku akan pergi dan melihat kekuatan antara yang kuat dan sekte iblis abadi." Keempatnya meninggalkan Menara Feiyun dan menuju Gunung Ketujuh. Berjalan keluar dari Menara Feiyun, Lin Bai melihat Kunlong meraung di dunia. Matahari dan bulan dari gunung serta sungai tertinggal di belakangnya, menelan dunia dengan momentum yang luar biasa. Di Gunung Ketujuh, para pengikut Sekte Iblis Abadi membuka panggung kompetisi di pegunungan. Tebing curam 2 kali menjadi tempat duduknya. Saat ini, banyak prajurit duduk di posisi dinding batu yang menonjol di kedua sisi, dengan ekspresi gembira dan mata yang panas menatap para prajurit yang bertarung dengan ganas di arena tantangan. Lin Bai awalnya ingin mencari tempat yang tenang untuk duduk dan menonton kompetisi. Namun, Qin Yuyan menarik perhatian banyak orang begitu Qin Yuyan datang ke Gunung Ketujuh. Beberapa orang bahkan berteriak, "Kakak senior Qin ada di sini. Cepat ke sini. Lokasi Zhao sangat bagus untuk menyaksikan pertempuran. Kakak senior Qin, cepat ke sini. Kami punya camilan melon dan buah serta anggur. Persediaannya terbatas. Kakak senior Qin, kakak senior Qin." Teriakan itu membuat alis Qin Yu menghitam, berbisik, benar-benar tidak tenang. Lin Bai mengabaikannya dan menemukan tebing yang bagus bersama Jiang Xuanzu. Tanahnya bersih dan rapi, dan ada meja kecil. Lin Bai, Li Yumen, Jiang Xuanzu, dan Qin Yuyan duduk di tanah dan menyaksikan persaingan sengit di arena di bawah. Bab 4213, Jackpot. Di arena pertandingan, karena kekuatan spiritual satu orang tidak mencukupi, setelah mengakui kekalahan, kedua seniman bela diri itu saling mengepalkan tangan dan memberi hormat, dan segera mendorong arena ke bawah. Setelah itu, orang lain naik ke arena dan melaporkan prestasinya. Dia meminta mereka yang merupakan seni bela diri di wilayah tersebut untuk bertarung di atas panggung. Segera, seseorang akan bertarung. Lin Bai menemukan bahwa tidak ada tandingan dalam kompetisi arena. Selama seseorang naik ke panggung, seseorang akan mengambil alih. Meskipun kontes masih sengit, satu-satunya kekurangannya adalah bahwa sebagian besar dari mereka adalah murid yang berpengalaman. Hanya sedikit dari mereka yang akan melihat kontes antara yang kuat di tingkat Tao. Sedangkan untuk murid-murid top seperti Murong Ting dan Wang Qing, tidak ada kontes. Setelah menonton beberapa pertandingan, Lin Bai secara bertahap kehilangan minat. Dia mengambil beberapa pot anggur dari tas penyimpanan dan meminumnya sendiri. Jiang Xuanzu melirik Lin Bai, yang minum anggur. Dia cantik di Gua Xianfo sepanjang tahun. Dia tidak makan kembang api, apalagi minum. Adapun Qin Yuyan, dia juga melihat bahwa mata Lin Bai sedang berkeliaran, dan dia tampak tidak tertarik dengan kontes tersebut. Dia berkata sambil tersenyum, "Apa? Saudara seperguruan King Luo tidak menganggap kompetisi ini luar biasa? Meskipun tidak ada kompetisi di antara murid-murid terbaik, kontes seni bela diri ini layak untuk ditonton." Lin Bai berkata sambil tersenyum, "Ini benar-benar banyak manfaatnya." Kata-kata Lin Bai membuat Qin Yuyan tahu bahwa Lin Bai bersikap acuh tak acuh padanya, dan apa yang sangat menguntungkannya. Melihat penampilan Lin Bai, jelas bahwa dia tidak begitu tertarik, dan ada pandangan menghina di matanya, seolah-olah orang dewasa sedang menonton anak-anak bermain dan bermain. Li Yumen berkata sambil tersenyum masam, "Saudara seperguruan King Luo, bagaimanapun juga, kamu hanya memiliki kultivasi kuasa Dao Jing. Setelah kamu menembus alam Tao, kamu akan berada di dunia lain. Sekarang kamu dapat menonton kompetisi seni bela diri alam Tao. Jika kamu bertarung dengan orang-orang setelah menembus alam Tao di masa depan, akan ada banyak manfaat." Kakak seperguruan Li benar.
Lin Bai berkata dengan acuh tak acuh sambil tersenyum. Qin Yuyan berkata sambil tersenyum, kakak seperguruan muda Li, tidakkah kau melihatnya? Kakak seperguruan muda King Luo tidak tertarik pada kompetisi seni bela diri semacam ini di antara para murid Dao Jing. Kakak seperguruan muda King Luo datang ke sini untuk melihat kompetisi di antara para murid teratas. Kompetisi seni bela diri antara para Taois ini tidak sebagus kakak seperguruan muda King Luo. Benarkah, kakak seperguruan muda King Luo? Qin Yuyan bertanya sambil tersenyum. Lin Bai berkata sambil tersenyum, mungkin karena kompetisi di sini biasa saja. Semua orang tidak serius. Kompetisi ini benar-benar membosankan. Para Taois ini tidak cepat, cepat dan tidak akurat, akurat tetapi tidak mati, mati tetapi tidak kaku. Apa yang bisa diselesaikan dalam satu gerakan, tetapi harus menunggu hingga 30 gerakan untuk menentukan kemenangan atau kekalahan. Ah, Lin Bai menyesap anggur yang panas dan mendesah tak berdaya. Melihat kompetisi yang sedang berlangsung di arena, hati pejuang Lin Bai, yang telah lama terdiam, secara bertahap menyalakan semangat juangnya. Setelah Lin Bai datang ke dunia iblis, dia tidak pandai berkultivasi. Dia hanya bisa menggunakan pikirannya untuk mencari beberapa sumber daya kultivasi. Dia hanya punya sedikit waktu untuk menggerakkan tangannya. Dia harus berhati-hati bahkan jika dia bertemu dengannya. Dia takut akan menyinggung orang kuat di alam Taoisme, dan dewa. Orang bisa membunuhnya dengan satu napas. Di dunia iblis, kultivasi alam kuasi Tao adalah tingkat terendah. Di sekte iblis abadi, meskipun Lin Bai adalah murid inti, Lin Bai dapat melihat bahwa hanya setelah menerobos ranah Dao Zun, ia dapat dianggap sebagai murid inti sejati. Bahkan seni bela diri Dao Jing tidak memiliki banyak status di antara para murid inti. Qin Yuyan pandai dalam wawasan hati orang-orang. Secara alami, ia dapat melihat semangat juang dan dingin di mata Lin Bai. Ia baru saja tiba, dan Lin Bai ingin melakukannya, tetapi ia tampaknya tidak dapat menemukan lawan, adik seperguruan King Luo, atau kakak seperguruan yang akan keluar dengan rambut berwarna-warni. Mari kita coba untuk Anda. Lin Bai tertarik dan bertanya dengan rasa ingin tahu, lotre macam apa? Qin Yuyan mengangkat tangannya dan sebuah buku tebal muncul di telapak tangannya. Dia berkata sambil tersenyum, di sekte iblis abadi, ratusan ribu tahun yang lalu, ada seorang tetua agung bernama Yun Fuseng. Tetua ini memulai di akhir zaman, dan jiwanya hanya roh bela diri tingkat dasar. Namun, dengan usahanya sendiri, dia mencapai Taiyi Dao Guo dalam 7.000 tahun, meninggalkan legenda abadi di sekte iblis abadi. Buku di tanganku adalah pengalaman kultivasi Master Yun Fuseng dari tingkat Dao Jing hingga Dao Xian. Untuk menerobos Dao Zun, aku menghabiskan puluhan ribu manik ajaib untuk membiarkan seorang teman baik menanggung rasa sakit dan menjualnya kepadaku. Sekarang aku telah menembus tingkat Taoisme dan keabadian. Aku telah membaca buku ini ratusan kali. Itu tidak berguna bagiku karena aku sudah mengenalnya. Tetapi ini adalah kesempatan bagus bagi kalian para Taois. Aku akan mengambil pengalaman kultivasi Yun Fuseng ini sebagai hadiah. Jika adik seperguruan King Luo dapat memenangkan 10 pertandingan berturut-turut di arena, pengalaman kultivasi ini akan diberikan kepada adik seperguruan King Luo. Bagaimana? Qin Yuyan tersenyum, tetapi perhatian Lin Bai tidak pernah tertuju pada wajah Qin Yuyan. Sebaliknya, dia menatap buku-buku klasik di tangannya dengan mata yang tajam. Bagus. Itu kesepakatan. Tanpa banyak berpikir, Lin Bai langsung setuju. Jiang Xuanzu mengerutkan kening dan berkata, King Luo, kamu hanya memiliki kultivasi alam kuasi Tao. Sebagian besar murid yang berlatih dalam perjalanan ini adalah seniman bela diri. Apakah perjudian ini terlalu menggertak, adik seperguruan Qin? Li Yumen berkata dengan senyum masam, kakak seperguruan Qin, bukankah kamu bermaksud membuat masalah bagi adik seperguruan King Luo? Di mata Jiang Xuanzu dan Li Yumen, kompetisi seni bela diri Lin Bai berikutnya bukanlah pilihan yang bijaksana. Para murid dalam perjalanan ini dibagi menjadi para pembahas Tao dan murid-murid yang berpengalaman. Namun, di antara para murid yang berlatih, hanya ada sedikit praktisi seni bela diri Tao semu seperti Lin Bai, dan kebanyakan dari mereka berada di tingkat Dao Jing. Mungkin saja Lin Bai dapat memenangkan satu pertandingan dengan kultivasi Taoisme semu, tetapi itu adalah sedikit mimpi jika dia ingin memenangkan 10 pertandingan berturut-turut. Baiklah, karena kakak seperguruan Qin sangat tertarik, bagaimana mungkin seorang adik seperguruan mengecewakan? Lin Bai meneguk minuman keras dan matanya menunjukkan semangat juang. Qin Yuyan tersenyum dan menatap Lin Bai tanpa berkata apa-apa.
Dia meletakkan pengalaman latihannya di atas meja dan tidak mengambilnya. Lin Bai mendongak ke arena. Setelah beberapa saat, salah satu petarung di arena menyerah dan kedua belah pihak mundur dari arena. Pada saat ini, Lin Bai melompat dari tebing tanpa mengucapkan sepatah kata pun dan jatuh di arena tantangan. Ketika Lin Bai muncul di panggung, dia langsung menarik perhatian semua seniman bela diri. Segera, Lin Bai mengepalkan tinjunya dan berkata, ketika saya memasuki sekte di awal kehidupan saya hanya memiliki kesempatan untuk berlatih di ranah Taoisme. Saya beruntung bisa bersama Anda, dan saya akan melihat Anda menunjukkan kekuatan besar. Saya juga sangat gatal. Jadi saya di sini. Semua saudara dan saudari senior di bawah level Daozun dapat bertarung di atas panggung. Tolong beri saya saran Anda. Lin Bai naik ke panggung dan melaporkan prestasinya. Dia sedang menunggu penantang untuk naik ke panggung. Apakah Anda berani naik ke panggung untuk kultivasi kuasa Taoisme? Itu nada yang besar. Setiap prajurit di bawah level Daozun dapat bertarung di atas panggung. Anda adalah seorang prajurit kuasa Tao. Bagaimana Anda bisa bersaing dengan prajurit Tao? Jika kamu naik ke alam Tao sesuka hati, apakah kamu bisa membersihkannya? Ketika dia melihat bahwa Lin Bai hanya mampu mengolah dirinya di alam Taoisme, dia langsung membangkitkan ejekan banyak orang. Bab 4214 Pertarungan berikutnya. Di tebing Gunung Sifang, banyak orang seni bela diri membicarakannya secara berurutan, dan suara ejekan terdengar dari Lin Baier. Bahkan seseorang berteriak kepada Lin Bai, adik seperguruan, kamu hanya perlu menjadi seorang seniman bela diri. Sebaiknya kamu duduk di samping dan menonton pertempuran. Mengapa kamu harus turun dan mencari aib? Itu benar. Para saudara seperguruan semuanya berkultivasi Tao. Apa yang harus kita lakukan jika kita tidak meninggalkan Tuhan dan meninju tubuh kecilmu? Itu konyol. Kapan alam kuasi Tao menjadi begitu merajalela? Menghadapi ejekan dan provokasi, Lin Bai menutup telinga dan berdiri dengan sabar di arena tantangan. Turunlah, saudara seperguruan tidak ingin menyakitimu. Hal kecil, keluar dari sini, jangan buang waktu. Belum. Apakah kamu benar-benar ingin menghina dirimu sendiri? Setelah banyak orang saling mengucapkan kata-kata jahat, melihat bahwa Lin Bai acuh tak acuh, dia segera mulai berteriak. Haha, ini benar-benar tulang yang keras. Baiklah, semua saudara senior dan saudara junior, karena orang ini ingin menghina dirinya sendiri, biarkan aku memberinya kekalahan. Tepat pada saat itu, di salah satu tebing, seorang pemuda tiba-tiba bangkit, melompat dan jatuh di arena tantangan. Ketika kultivasi alam Tao kedua perampok mencapai kekuatan penuhnya, itu menyapu arena seperti kekuatan surgawi. Lin Bai menatap pria di seberangnya. Meskipun dia seorang pemuda, dia memiliki wajah yang garang. Matanya tajam seperti pisau. Mulutnya penuh dengan sarkasme dan ejekan. Matanya menghina. Kami baru saja berbicara satu sama lain dan memintamu untuk mundur. Tetapi kamu tidak mendengarkannya, tetapi kamu bahkan menghina dirimu sendiri. Aku akan membantumu. Adik seperguruan akan kalah. Jangan salahkan kakak seperguruan karena menindas yang lebih muda. Lin Bai berkata sambil tersenyum, kata-kata kakak seperguruanku tadi kasar dan tajam, tetapi demi niat baiknya, aku akan membuatmu kalah dengan sangat terhormat. Pemuda itu melotot dan tertegun. Kemudian dia tertawa terbahak-bahak, hahaha, itu nada yang besar. Kemarilah, saudara seperguruan muda. Mari kita lihat bagaimana kamu bisa mengalahkan para prajurit yang merampok dua Taois dengan kultivasi kuasa Daojing. Ayo, saudara seperguruan tua, biarkan kamu meninju lebih dulu. Orang-orang muda memasang postur, menjalankan kultivasi, dan kekuatan spiritual melonjak menjadi perisai. Lihat ini, sangat penting bagi Lin Bai untuk memukulnya. Terima kasih banyak atas penerimaanmu. Sama-sama. Lin Bai tersenyum. Karena dia ingin membiarkan Lin Bai meninjunya terlebih dahulu, Lin Bai tidak menolak. Para prajurit di keempat sisi tebing berteriak, kenapa kau tidak membiarkannya meninju? Alam Tao adalah alam Dao. Bagaimana bisa dilawan oleh seni bela diri di alam kuasi Dao? Alam Tao adalah penghalang. Jika dilewati atau tidak, itu adalah dua dunia. Jangan memberinya satu pukulan, bahkan jika kamu memberinya 3 pukulan. Alam Dao Semu adalah alam Dao Semu. Para seniman bela diri ini menerobos dari alam Dao Semu ke alam Dao. Secara alami, mereka memahami kesenjangan antara Taois dan Taois Semu. Semua orang menatap Lin Bai dengan cibiran di wajah mereka, menunggu Lin Bai mempermalukan dirinya sendiri.
Apakah kamu siap, saudara seperguruan? Lin Bai bertanya sambil tersenyum. Lelucon, kamu adalah orang seni bela diri Tao Semu, mengapa kita harus bersiap? Ayolah, pemuda itu memberi Lin Bai minuman dengan tidak sabar. Lin Bai tersenyum. Tatapan matanya tajam saat ini. Mata di matanya seperti ular berbisa untuk mengunci pemuda itu. Pada saat ini, pemuda itu kedinginan di sekujur tubuhnya. Perasaan dingin muncul dari telapak kakinya dan langsung menuju ke kepalanya. Dia tiba-tiba membelalakkan matanya dan tidak mengerti mengapa ditatap oleh seorang prajurit Tao Semu akan membuatnya merasa begitu dingin. Mata pemuda itu berbinar, dan dia tidak bisa menahan diri untuk tidak meningkatkan operasi kekuatan spiritual dan memperkuat perisai spiritual di depannya. Tetapi pada saat ini, pemuda itu tiba-tiba menemukan bahwa sosok Lin Bai telah menghilang dari matanya. Pada saat berikutnya, dia merasa ada badai di depannya. Ketika dia melihatnya dengan jelas, tinju Lin Bai telah muncul di depannya. Wajah dingin Lin Bai, mata yang tidak berperasaan, dan tinjunya seperti pedang tajam menghantam perisai spiritualnya. Tinjunya seperti pedang yang tidak bisa ditembus, yang langsung menghancurkan perisainya dan menghantam wajahnya dengan keras. Ah! Pemuda itu berteriak, dan seluruh tubuhnya melayang. Dia menghantam gunung di bawah arena tantangan dan menghancurkan lubang yang dalam. Sua! Ketika angin bertiup, Lin Bai berdiri dengan mantap di arena tantangan. Angin bertiup di sudut-sudut pakaiannya dan rambutnya. Namun, tidak ada pemuda di arena tantangan. Tubuh fisik dari alam jalan 7 perampok. Setelah melihat tinju Lin Bai, Jiang Xuansu segera menilai bahwa kekuatan fisik Lin Bai telah mencapai tingkat 7 perampokan. Mata Jiang Xuansu tenggelam, latihan fisik macam apa yang dia latih? Bagaimana dia bisa berkembang begitu cepat? Jiang Xuansu masih ingat bahwa beberapa bulan yang lalu, ketika Lin Bai baru saja menerobos tahap tengah tubuh Tao 5 elemen, dia berlatih teknik latihan tubuh di tepi danau pengamatan bulan. Saat itu, kekuatan fisik Lin Bai hanya mencapai tingkat 7 perampokan dalam beberapa bulan, yang mengejutkan Jiang Xuansu. Wajah Qin Yuyan tersenyum, tetapi ketika dia melihat Lin Bai memukul pemuda itu dengan tinjunya, matanya tiba-tiba menyusut, dan dia terkejut. Alasan mengapa Qin Yuyan mendorong Lin Bai untuk ikut serta dalam kompetisi seni bela diri adalah karena dia ingin mencoba latar belakang Lin Bai. Dia juga penasaran tentang bagaimana Lin Bai mendapatkan pondok pedang Tibet yang diberikan kepadanya oleh klan Zhong ketika dia berlatih di alam kuasi Tao. Tetapi tinju tadi tampaknya memberi Qin Yuyan jawaban. Tidak mungkin bagi siapapun untuk melakukannya. Dan Qin Yuyan juga dapat melihat bahwa Lin Bai telah berlatih latihan fisik, dan kekuatan fisiknya tidak lebih lemah dari Qiji Daojing. Adik seperguruan King Luo, kerja bagus. Pintu ikan Mei terkejut pada awalnya, lalu tertawa gembira, tampak bersemangat. Aduh! Di lubang yang dalam, pemuda itu bangun dengan pusing, wajah kirinya berdarah. Tinju Lin Bai hampir menghancurkan hatinya. Sejauh ini, pemuda itu merasakan sedikit palpitasi. Ayo pergi, saudara seperguruan. Lin Bai memeluk tinjunya dan tertawa. Pemuda itu pulih setelah menghilang sebentar, mendongak lagi, dan mendapati bahwa dia telah jatuh di bawah arena tantangan, tetapi Lin Bai masih anggun dan berdiri di arena tantangan seperti seorang pangeran dari sebuah keluarga. Aku kalah. Pemuda itu tidak dapat menerima akhir cerita untuk sementara waktu dan berada dalam keadaan tidak sadar. Akhirnya, dengan bantuan beberapa teman, dia kembali ke tebing untuk menyembuhkan diri. Apa? Dia menang. Apakah penganut Tao Semu benar-benar mengalahkan penganut Tao? Ya Tuhan, aku tidak sedang bermimpi, kan? Bagaimana dia melakukannya? Ketika Lin Bai mengalahkan lawannya, teriakan bergema di gunung ketujuh. Bagi mereka, Lin Bai tampaknya mengalahkan seni bela diri Daojing dengan kultivasi seni bela diri Daojing Semu. Tetapi Lin Bai berhasil, dan dia mengalahkan lawannya dengan satu pukulan. Lin Bai kemudian berkata, aku memiliki perjanjian dengan saudari seperguruan Qin untuk memenangkan 10 pertandingan berturut-turut. Itu adalah pertandingan pertama sekarang, dan masih ada 9 pertandingan lagi yang akan datang. Adik seperguruan atau kalimat itu, seni bela diri di bawah level Daozun dapat naik panggung untuk bertarung. Bab 4215, Pahlawan yang tak tertandingi. Lin Bai mundur ke tengah arena tantangan, menatap para prajurit yang terkejut di keempat sisi tebing, tersenyum dan menunggu penantang berikutnya. Orang ini tampaknya bersama dengan saudari senior Qin Yuyan. Aneh sekali bahwa saudari senior Qin Yuyan adalah sosok yang begitu kuat sehingga bahkan murid langsung dari 8 keluarga kuat di Hengzhou hampir tidak dapat bertemu dengannya.
Murid-murid berbakat di Sekte Iblis Abadi harus bertanya terlebih dahulu jika mereka ingin pergi bersamanya. Bagaimana dia bisa masuk ke mata saudari senior Qin Yuyan jika dia ingin pergi bersamanya? Apakah dia dari Paviliun Qin? Tidak, dia tidak terlihat seperti orang dari Paviliun Qin. Jika dia dari Paviliun Qin, dia seharusnya memanggil saudari senior Qin Yuyan, Nona. Namun, apa yang dia katakan tadi adalah, saudari senior Qin. Jelaslah bahwa orang ini memiliki hubungan pribadi dengan saudari senior Qin, bukan anggota kabinet Qin. Di keempat sisi tebing, banyak prajurit menganalisis hubungan halus antara Lin Bai dan Qin Yuyan. Namun, banyak seniman bela diri memperhatikan kekuatan Lin Bai Gang, tinju yang baru saja dia buat, baik dalam kecepatan maupun kekuatan, telah mencapai tingkat kultivasi setidaknya 3 tingkat perampokan. Namun, saya tidak merasakan fluktuasi apapun dari kekuatan spiritualnya sekarang, yang menunjukkan bahwa pria ini adalah seorang binaragawan. Dia tidak menggunakan kekuatan spiritualnya sekarang. Apakah itu latihan? Ya, kultivasi Kuaso Daujing mengalahkan 2 perampok itu. Jika Anda hanya mengandalkan kultivasi, Anda tidak dapat melakukannya. Itu pasti latihan tubuh. Banyak orang telah menebak bahwa Lin Bai berlatih teknik pembentukan tubuh, dan mereka sangat yakin. Pada saat ini, seorang prajurit yang memiliki 3 perampokan di alam Tao melompat dan jatuh di arena tantangan. Dia menatap Lin Bai dan memberi hormat, dengarkan adik seperguruanku, semua pendekar di bawah tingkat Daozun dapat bertarung di atas panggung. Kakak seperguruan yang lebih tua akan datang. Tolong jangan merasa bahwa kakak seperguruan yang lebih tua menindas yang kecil dengan yang besar. Lin Bai mendongak. Dia mengenakan jubah murid, tetapi tubuh bagian atasnya terbuka. Otot-ototnya yang kuat memantulkan gelombang kuat di bawah sinar matahari. Lengannya ramping dan tinjunya seperti baja. Lin Bai dapat melihat sekilas bahwa dia juga seorang praktisi. Adik seperguruan baru saja mengalahkan lawannya dan tidak menunjukkan kekuatan spiritualnya. Jadi menurutku adik seperguruan yang lebih muda harus menjadi pelatih tubuh. Lihat, saudara Wei juga telah berlatih latihan fisik selama beberapa tahun. Aku datang untuk meminta nasihat dari adik seperguruan yang lebih muda. Lin Bai tertawa dan berkata, kakak seperguruan yang lebih tua, tolong. Tanpa berkata apa-apa, pendekar itu mengepalkan tinjunya dengan 5 jari, dan kekuatannya yang dahsyat bangkit dari tubuhnya, memicu semburan api merah, membubung ke atas dan menyatu menjadi bentuk naga di sekelilingnya. Dengan pengoperasian kekuatan supranatural dan Taoisme, tubuh pendekar ini telah mengalami perubahan halus. Struktur muskuloskeletalnya lebih kuat dan kekuatannya luar biasa. Lin Bai merasa bahwa setiap gerakannya cukup untuk menghancurkan gunung dan merobek gunung dan sungai. Adik seperguruan, ambillah. Mata pendekar itu berkilat, dan tubuhnya tiba-tiba menyerbu Lin Bai, yang seperti bola meriam. Lin Bai mencibir, mengangkat tangan kanannya sedikit, mengepalkan tinjunya dengan 5 jari, dan menyerang ke depan dengan tinju, membalas dengan tinju pendekar ini. Pada saat tinju itu bertabrakan, ledakan sonik yang memekakkan telinga mengguncang arena gunung ke-7, dan badai melonjak liar, yang memiringkan para pendekar di keempat sisi tebing. Kemudian, suara berderak datang. Kulit lengan pendekar itu mulai retak dari tinjunya ke bahunya. Daging dan darah itu pecah, memperlihatkan tulang-tulang putih di dalamnya dan memercikkan darah. Itu sangat ganas. Bang! Prajurit mana yang terbang mundur dan jatuh di tepi arena yang berlumuran darah. Dia berdiri dengan goyah dari tanah dengan wajah pucat. Dia melihat lengan kanannya dan benar-benar tidak sadarkan diri. Dia dapat dengan mudah melihat tulang-tulang dan tulang-tulang di daging dan darah. Aku menyerah. Prajurit itu mengangguk ke Lin Bai dan berbalik untuk melompat dari arena tantangan. Ini adalah pria yang tangguh. Jika prajurit lain terluka parah, dia akan mengubah wajahnya bahkan jika dia tidak berteriak. Tetapi dia tidak melakukannya, seolah-olah lengannya tidak ada hubungannya dengannya. Wajahnya tenang dan dingin, dan matanya dingin. Setelah dia mengakui kekalahan, dia jatuh di tebing dan duduk. Benarkah? Aku tidak percaya tidak ada yang bisa membersihkan alam kuasi Taomu. Aku akan mencobanya. Kemudian, seorang prajurit lain jatuh di atas panggung. Lin Bai mengatakan sebelumnya bahwa dia memiliki perjanjian dengan kakak perempuan Qin bahwa dia akan memenangkan 10 pertandingan berturut-turut, jadi dia tidak akan mundur. Dalam hal ini, melihat Lin Bai mengalahkan lawannya, seorang penantang baru segera naik ke panggung.
Hati-hati, saudara seperguruan muda, tetapi kamu memiliki kultivasi 5 perampokan, yang tidak sebanding dengan melon bengkok dan kurma terbelah itu. Prajurit yang mendarat di tanah mencibir dan berkata kepada Lin Bai. Silakan lakukan, saudara seperguruan tua. Lin Bai tersenyum. Tubuh pria itu bergoyang dan berubah menjadi serangkaian bayangan, dan bergegas ke Lin Bai dari segala arah. Dia memegang belati di tangannya dan menusuk mayat Lin Bai dengan napas dingin. Lin Bai dengan cepat menyapu dan menemukan tubuh asli pria itu dari bayangan yang tak terhitung jumlahnya. Dia mengepalkan tinjunya dengan 5 jari dan memukulnya. Dia secara akurat memukul pria itu dan menjatuhkannya dari arena. Menyerah. Lin Bai mengepalkan tinjunya. Prajurit yang jatuh dari arena tantangan itu terpesona. Dia tidak percaya bagaimana Lin Bai menemukan tubuh aslinya dari keterampilan ilusinya selama bertahun-tahun. Lin Bai bertarung 3 kali dan memenangkan 3 pertandingan berturut-turut, yang membuat para prajurit di keempat sisi tebing tercengang. Yang terpenting adalah Lin Bai hanya memiliki kultivasi Taoisme semu. Menarik. Aku akan mencobanya. Sambil berbicara, orang lain akan berakhir. Lin Bai menundukkan tangannya. Pria itu mengeluarkan pisau panjang dan melambaikannya. Pisau gang menebas Lin Bai. Lin Bai, seperti biasa, mengepalkan tinjunya dengan 5 jari dan memukulnya dengan tinjunya. Kekuatannya yang besar menghancurkan Dao Gang, dan dia terbang dari panggung kompetisi. Pukulan lagi. Ini. Banyak orang tercengang. Dalam 4 pertandingan, Lin Bai mengalahkan 4 lawan dengan 4 pukulan. Tampaknya orang-orang di atas panggung hari ini tidak bisa membiarkan Lin Bai memberikan pukulan kedua. Orang lain datang ke atas panggung, tetapi itu adalah kultivasi pedang. Bilahnya tajam dan makna pedang itu tak tertandingi. Lin Bai mengguncang gunung dan sungai dengan tinjunya, menghancurkan niat pedangnya, dan menjatuhkannya dari arena. 5 kemenangan. Bisakah dia benar-benar memenangkan 10 pertandingan berturut-turut? Sayangku, pria ini tidak sederhana. Huanglong Lian Tijue milik Deng Hang tidak dapat membantunya, dan lagu pedang tepi danau milik Ye Qingfeng bukanlah lawannya. Mereka semua dikalahkan olehnya dengan 1 pukulan mudah. Tampaknya adik perempuan Qin tidak senang dengan tebing itu. Li Yumen tercengang dan berkata, adik seperguruan King Luo begitu kuat. Ngomong-ngomong, aku belum pernah melihat adik seperguruan King Luo bergerak. Ini pertama kalinya. Itu hanya buku pengalaman kultivasi. Apakah kakak seperguruan Jiang berpikir aku tidak tahan? Qin Yuyan berkata sambil tersenyum pahit, tapi aku tidak bisa membiarkan adik seperguruan King Luo menang dengan mudah. Jiang Xuanzu bertanya dengan rasa ingin tahu, apa? Apakah adik seperguruan Qin ingin menambahkan lebih banyak? Qin Yuyan menggelengkan kepalanya dan berkata sambil tersenyum, tidak, risiko menambahkan terlalu besar. Itu tidak perlu, tetapi kamu dapat menimbulkan beberapa kesulitan bagi adik seperguruan Qin Luo. Jiang Xuanzu mengerutkan kening, tidak dapat memahami maksud Qin Yuyan. Li Yumen juga bingung. Tetapi kemudian kata-kata Qin Yuyan membuat mereka tercengang. Qin Yuyan berdiri dan berteriak kepada Lin Bai, yang berada di antara hadirin dengan wajah malu-malu, adik seperguruan sangat berani. Mimpi terbesar seorang saudari seperguruan dalam hidup ini adalah menikahi pria yang kuat seperti adik seperguruannya sebagai istrinya. Berdecak, adik seperguruan, jangan lelah, jangan menyakiti orang lain, kalau tidak, saudari seperguruan akan sangat sakit hati. Ketika Jiang Xuanzu dan Li Yumen mendengar kata-kata Qin Yuyan dengan rasa malu dan malu, mereka langsung tercengang. Bahkan Lin Bai tercengang. Melihat kembali ke arah Qin Yuyan, dia tiba-tiba mendapat firasat buruk, tidak baik. Kakak seperguruan Qin Chits.